Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, azzani wa azzakumullah, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai kenikmatannya kepada kita, ya, sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian pembahasan rutin kita, kitab Al-Qawaidul Arba', 4 pedoman pokok di dalam tauhid dan syirik. Pertemuan yang ke-10 ya. Baik, pembahasan kita pada hari ini adalah ucapan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa dalilus syafa'ati qauluhu ta'ala, dan dalil bahwa orang-orang musyrik itu menyembah patung, menyembah berhala dengan tujuan untuk mendapatkan syafaat mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, yang artinya, dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan bahaya dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan berhala-berhala itu, sesembahan itu hanyalah sebagai pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'atu syafa'atani, dan syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyatun, syafaat yang ditiadakan, dilarang dalam syariat. Wa syafa'atun muthbatatun, dan syafaat yang ditetapkan, diperbolehkan dan dibenarkan dalam syariat. Ya, ini pembahasan kita pada hari ini, lanjutan kaidah yang kedua. Kemarin kita sedikit mengulang bahwa dalam kaidah yang kedua diterangkan dan dijelaskan bahwa orang-orang musyrik itu menyembah berhala, menyembah patung. Mereka tidak meyakini patung itu bisa memberikan rezeki kepada mereka. Mereka tidak meyakini patung itu pencipta, akan tetapi mereka menyembah patung itu tujuannya adalah untuk kurbah, sebagai pendekatan, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua adalah sebagai pemberi syafaat, perantara pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kaidah yang kedua. Ya, isi pembahasan kita ada 4 poin. Yang pertama, arti syafaat. Yang kedua, perbedaan kurbah dan syafaat. Yang ketiga, macam-macam syafaat. Yang keempat, syarat diterimanya syafaat atau syarat syafaat yang benar ditetapkan oleh syariat. Baik, yang pertama yang harus kita ketahui dan harus kita pahami bersama arti syafaat. Ya, syafaat artinya adalah at-tawassut lil ghairi bijalbi manfa'ah au daf'i madarrah. Ya, at-tawassut lil ghairi bijalbi manfa'ah au daf'i madarrah, yang artinya syafaat itu adalah perantara bagi orang lain agar orang lain tersebut bisa mendapatkan manfaat atau terhindar dari kejelekan. Ya, jadi orang-orang musyrik itu menyembah patung, ya, ke kuburan orang-orang soleh itu tujuannya adalah syafaat. Artinya agar orang-orang soleh itu
kuburan-kuburan itu, patung-patung itu sebagai perantara mereka yang menolong mereka nanti di akhirat, ya, menolong agar mendapatkan manfaat, bisa masuk surga atau terhindar dari kejelekan, diselamatkan dari neraka. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail. Ya, kita berikan ilustrasi ya, sedikit ilustrasi penggambaran apa syafaat. Ya, ini orang-orang musyrik ya, orang-orang musyrik itu mereka menyembah, mendekatkan diri kepada patung, ke kuburan orang soleh. Ini tujuannya adalah pemberi syafaat. Pemberi syafaat itu perantara kepada Allah untuk menolong mereka. Jadi mereka nggak berani minta sendiri kepada Allah, perlu ada perantara. Orang-orang yang dekat, dianggap dekat kepada Allah, yaitu orang-orang soleh, para nabi, agar para nabi itu datang meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah manfaat kepada orang musyrik ini, selamatkanlah orang musyrik ini, selamatkanlah dia dari neraka, misalnya seperti itu. Ya, orang musyrik minta kepada orang soleh agar orang soleh datang kepada Allah, meminta agar Allah itu menyelamatkan orang musyrik tadi. Ini gambaran ilustrasinya. Jadi syafaat itu perantara, ya, antara orang musyrik dan Allah, di tengah-tengah letaknya ya. Kemudian apa perbedaan antara kurbah dan syafaat? Ya, di dalam kaidah yang kedua bahwa dijelaskan orang musyrik itu menyembah kuburan atau datang ke kuburan atau ya patung orang-orang soleh, itu tujuannya yang pertama kurbah, yang kedua syafaat. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau kurbah itu artinya penghubung yang mendekatkan diri kepada Allah dalam menyampaikan doa mereka di dunia. Ya, saat masih hidup di dunia, orang-orang musyrik itu meminta kepada Allah tapi lewat kuburan. Ya, wahai orang soleh, kami minta ini, minta itu. Ya, maka tolong sampaikanlah kepada Allah doa kami agar terkabul. Karena apa? Keyakinan mereka, pemahaman mereka, kalau berdoa langsung kepada Allah tidak didengar. Tapi kalau lewat orang soleh yang dekat dengan Allah didengar, dikabulkan. Ini arti kurbah. Ya, di dunia ini. Poin pentingnya adalah kalau kurbah itu manfaat yang mereka dapatkan di dunia. Dan telah kita jelaskan bahwa itu juga tidak boleh karena berdoa kepada orang yang sudah mati itu terlarang, termasuk kesyirikan. Sedangkan syafaat itu adalah perantara yang menolong mereka di akhirat. Nanti di akhirat agar bisa masuk surga, agar bisa selamat dari siksa api neraka, minta syafaat. Ya, ini perbedaannya. Kemudian, apa sih letak titik kesalahan orang musyrik di dalam syafaat? Letak kesalahannya, ini penting yang harus dipahami. Ya, poin penting yang harus dipahami, letak kesalahan orang musyrik agar kita terhindar dari kesalahan ini. Apa kesalahannya? Yaitu bahwa orang musyrik itu minta syafaat kepada orang soleh. Ini kesalahannya. Ya, mereka mengatakan datang ke kuburan, wahai orang soleh, aku minta syafaatmu pada hari kiamat. Berarti mereka berdoa, meminta syafaat kepada orang yang sudah mati, orang soleh yang sudah mati, langsung kepada mereka. Ini salah dan tidak boleh. Tetapi yang benar adalah meminta syafaat itu kepada Allah. Ya Allah, aku minta kepadamu syafaat orang soleh agar tercurah kepadaku, agar diberikan kepadaku. Ya Allah, aku meminta kepadamu, ya Allah, syafaat. Memintanya kepada siapa? Allah. Ya Allah, berikanlah aku syafaat orang soleh. Ya Allah, aku minta kepadamu syafaatnya Nabi, agar Nabi nanti menolongku. Memintanya kepada Allah. Ini boleh. Ini bagus, ini baik. Tapi yang salah dan termasuk kesyirikan adalah
wahai orang soleh, wahai Nabi, aku minta syafaatmu. Ini tidak boleh, karena syafaat itu doa, dan doa meminta kepada orang mati kan sudah mati mereka di kuburan. Itu terlarang, termasuk kesyirikan. Ini letak kesalahannya ya dalam ucapan dan dalam keyakinan ini. Tetapi fatal sekali kesalahannya. Ya, harus dibedakan ya antara kalimat wahai orang soleh, wahai Nabi, aku minta syafaatmu. Ini tidak boleh. Yang boleh apa? Ya Allah, aku minta syafaat nabimu, nanti diberikan untukku. Ya Allah, aku minta kepadamu syafaat nabimu. Ya, ini yang boleh. Ya, kenapa tadi alasannya? Karena syafaat itu termasuk doa. Kan syafaat itu permintaan agar ditolong. Ya, karena syafaat termasuk doa. Doa itu artinya permintaan. Dan doa tidak boleh diminta dari orang yang sudah mati. Ya, walaupun mereka soleh. Walaupun mereka nabi ya, nabi. Kalau sudah meninggal tidak boleh berdoa meminta kepada orang yang mati, itu termasuk kesyirikan. Ya, doa kepada orang mati termasuk perbuatan syirik, dosa yang sangat besar. Ya, kaidah doa meminta kepada orang yang sudah mati itu terlarang, tidak boleh, termasuk kesyirikan. Ya, kemudian dari sini bisa kita simpulkan syafaat itu ada dua. Ya, ada syafaat mutsbatah. Mutsbatah itu yang ditetapkan, yang diizinkan, diperbolehkan dalam syariat. Seperti tadi, ya Allah, aku minta kepadamu syafaat nabimu. Itu syafaat yang boleh. Yang kedua, syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan, yang dilarang dalam syariat. Ya, ini macamnya ada dua. Kemudian syarat suatu syafaat itu bisa diterima, mutsbatah ya. Syarat bahwa syafaat itu termasuk syafaat yang ditetapkan, syafaat yang mutsbatah itu ada syaratnya. Ada dua syarat. Yang pertama, izin dari Allah kepada orang yang memberi syafaat. Ya, para nabi, orang-orang soleh itu diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Ya, kita meminta, ya Allah, aku minta syafaat nabimu. Ya, nabi Allah itu diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Memang diberikan keutamaan, keistimewaan, mereka nanti bisa memberi syafaat, pertolongan kepada umatnya. Kemudian syarat yang kedua, ridho Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat. Yang akan diberi syafaat itu siapa? Nabi. Sudah, yang akan memberi syafaat siapa? Nabi, diizinkan. Yang akan diberi siapa? Maka dilihat. Yang akan diberi itu siapa? Syaratnya ridho Allah itu diberikan kepada orang yang bertauhid. Allah itu ridho, syafaatnya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertauhid. Sedangkan tadi orang-orang yang datang ke kuburan dan mengatakan, wahai Nabi, wahai orang soleh, aku minta syafaatmu, itu termasuk perbuatan kesyirikan. Berarti dari sini menunjukkan mereka tidak akan mendapatkan syafaat, karena mereka adalah orang yang tidak diridhoi Allah, orang musyrik. Ya, sedangkan syarat syafaat itu bisa diterima adalah ridho Allah. Dan ridho Allah diberikan kepada orang yang bertauhid. Jadi orang-orang yang datang ke kuburan, orang-orang yang datang ke patung-patung dan mengatakan, wahai orang soleh, wahai para nabi, aku minta syafaatmu, itu malah tidak mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena itu perbuatan kesyirikan, dan perbuatan kesyirikan itu tidak akan mendapatkan ridho Allah. Dan ridho Allah itu termasuk syarat syafaat, sehingga syaratnya tidak terpenuhi. Ya, malah mereka tidak akan mendapatkan. Mereka pengen, tetapi dengan perbuatannya itu malah menjadikan mereka tidak mendapatkan. Ya, manusia ada 3 pendapat berkaitan dengan syafaat ini. Yang pertama, orang yang mengatakan tidak ada syafaat.
Tidak ada syafaat artinya apa? Nanti pada hari kiamat itu ya orang itu tergantung amalannya masing-masing. Kalau amalannya baik ya masuk surga karena amalannya. Kalau orang itu jelek ya masuk neraka karena perbuatannya. Tidak ada syafaat, tidak ada menolong satu dengan yang lain. Orang yang masuk neraka ya sudah di neraka, tidak bisa ditolong orang lain, tidak bisa diberi syafaat oleh orang lain. Itu ada pendapat seperti itu. Yang pertama, ini pendapat yang salah dan ini pendapat Khawarij dan Mu'tazilah karena bertentangan dengan dalil yang ada di kitab. Disebutkan bahwa syafaat itu ada. Para nabi bisa memberi syafaat, orang-orang soleh bisa memberi syafaat, orang tua, ayah, ibu bisa memberi syafaat, anak bisa memberi syafaat pada orang tuanya, ya, dan orang-orang soleh bisa memberikan syafaat pada teman-temannya. Dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan pendapat yang pertama itu pendapat yang salah, yang meniadakan syafaat secara total. Kemudian pendapat yang kedua, syafaat itu ada tetapi berlebihan, yaitu dengan cara meminta di kuburan orang soleh yang sudah meninggal. Ini orang sufi, pendapat orang sufi. Ini juga pendapat yang salah. Syafaat itu ada benar, tapi cara meminta syafaatnya yang salah. Kemudian pendapat yang ketiga, yang benar, ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah syafaat itu ada, tetapi harus dengan syarat dua, izin Allah dan ridho Allah. Dan ridho Allah itu hanya diberikan kepada orang yang bertauhid. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat, kita harus bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Ini semoga bisa bermanfaat, bisa dipahami letak kesalahannya, dan juga mari kita dakwahkan, mari kita sebarkan ilmu tauhid, kita sebarkan kepada kaum muslimin yang masih banyak kesalahan, masih banyak kesalahpahaman, ya, kerancuan. Kita jelaskan ini yang benar, itu yang salah, karena ini kaitannya dengan syirik, dosa yang paling besar. Semoga bisa bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.